Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sore kesekian jelang buka puasa di Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik dari puasa tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, tema sore ini adalah tentang puasa bagi penderita penyakit gagal ginjal kronis yang sedang menjalani hemodialisa. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, kita sudah mempunyai unit hemodialisa yang merupakan salah satu terapi pengganti ginjal bagi penderita gagal ginjal yang sudah mencapai stadium akhir. Tema sore ini adalah tentang puasa bagi para penderita gagal ginjal kronis yang sedang menjalani hemodialisa. Pertama, saya sampaikan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung nomor 10 tahun 2020, yaitu tentang hukum puasa Ramadan bagi pasien hemodialisa. Ada beberapa pertimbangan di situ. Yang pertama adalah bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah mewujudkan maqasid syariah, melaksanakan prinsip hifdul nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang kedua, bahwa karakter syariah Islam adalah yusrun, mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddadan walitukabbirullah Walitukabbirullah ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Gagal ginjal adalah suatu keadaan di mana ginjal tidak mampu lagi melakukan tugas pentingnya secara alami. Ada beberapa tahapan dari gagal ginjal. Mungkin di awal tahap 1 dan 2 tidak nampak gejalanya yang nyata pada pasien, tetapi di tahap-tahap berikutnya akan semakin nampak dan semakin berat, sehingga sampai pada tahap akhir atau end stage renal failure, yaitu tahap ke-5. Di situ pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal. Yang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sudah ada, yaitu terapi hemodialisa. Proses hemodialisa dilakukan dengan menarik darah pasien melalui jarum yang dimasukkan dalam salah satu pembuluh darah. Kemudian darah itu dialirkan ke alat penyaring yang di situ juga dilalui larutan pemurni. Maka penyaring itu bisa berfungsi membersihkan darah dari toksin, sisa metabolisme protein, dan kemudian setelah darah itu bersih, dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien. Cuci darah ini harus dilakukan terus-menerus secara rutin 2-3 kali dalam 1 minggu, termasuk di bulan-bulan Ramadan. Kemudian apakah hemodialisa itu membatalkan puasa atau tidak? Ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Yang pertama, bahwa hemodialisa tidak membatalkan puasa dengan alasan tidak ada dalil yang menyatakan batal dan tidak dapat dikiaskan dengan pembatal yang jelas. Ini pendapat dari Dr. Muhammad Al-Qayyah. Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Majmu' Fatawa. Adapun campuran yang dicampurkan bersama darah ketika proses pencucian darah itu tidak mengenyangkan, akan tetapi hanya menyaring dan membersihkan. Maka ini tidak membatalkan puasa. Ketika itu boleh digunakan dan hendaklah puasa yang dilakukan itu dikembalikan pada kebijakan dokter, boleh puasa atau tidak. Pendapat ulama yang kedua adalah membatalkan puasa dengan alasan ada zat lain yang dimasukkan dalam tubuh pasien bersamaan dengan darah pada saat dikembalikan ke tubuh pasien. Ini pendapat Syekh bin Baz dalam fatwa Majmu' Fatawa
Syekh Ibnu Utsaimin, Dr. Wahab Azwaili, dan keputusan Fatwa Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu Dewan Fatwa dan Riset Saudi Arabia, memberikan kesimpulan dari keterangan tim medis tentang proses cuci darah yang intinya bahwa mengeluarkan darah dari pasien lalu dimasukkan dalam satu alat kemudian dikembalikan ke tubuh pasien. Dalam proses itu ada zat kimia dan mineral tertentu yang ditambahkan dalam darah, sehingga kajian tentang sistem kerja hemodialisa itu melalui beberapa informasi beberapa pakar kedokteran, mereka memfatwakan bahwa cuci darah membatalkan puasa. Dari Fatwa Asy-Syabakiyah, cuci darah itu sendiri pada dasarnya bukanlah pembatal puasa, akan tetapi penambahan cairan, nutrisi atau elektrolit ketika proses pencucian darah sebelum atau setelahnya itu yang dianggap sebagai pembatal puasa. Pendapat yang ketiga adalah membatalkan puasa juga karena ia termasuk dalam kategori orang sakit sehingga tubuhnya butuh asupan kondisi. Pendapat yang ketiga juga bahwa hemodialisa membatalkan puasa karena ia termasuk dalam kategori orang sakit sehingga tubuhnya butuh asupan gizi atau protein tertentu setelah atau sebelum cuci darah. Meskipun pasien mengatakan masih kuat, tapi dalam kondisi seperti ini tubuh membutuhkan makan dan minum yang agar lebih sehat. Itu dari Direktur Pusat Kajian Hadis Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA. Oleh karena itu pasien hemodialisa sebaiknya membatalkan puasanya karena kondisi tersebut menjadikannya termasuk kriteria orang-orang yang diberi uzur untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini pendapat Profesor Dr. Zubair Jurban, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik. Bahkan hal tersebut sesuai dengan beberapa kaidah dari firman Allah An-Nisa 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Wala tulku biaidikum ila tahlukati wa asinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Tidak boleh menimbulkan madarat untuk diri sendiri dan orang lain. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Dari beberapa kaidah fikih, jika terjadi kesempitan, suatu perkara menjadi longgar. Kemudaratan itu harus dihilangkan semaksimal mungkin. Mencegah mafsadat atau kerusakan lebih didahulukan dibanding mengambil kemaslahatan. Pasien yang menjalani hemodialisa dan membatalkan puasanya, maka harus mengganti puasanya jika mampu pada bulan-bulan yang lain. Karena ini hukum asalnya orang sakit. Adapun pasien gagal ginjal yang sudah stadium 5, yang dalam keadaan tidak stabil, sama sekali tidak mampu untuk berpuasa selama ia terkena penyakit itu, maka sebaiknya dia langsung membayar fidyah saja, karena kita tidak tahu juga kapan dia bisa mengqadha puasanya. Dari berbagai pertimbangan itu, Dewan Pengawas Syariah memutuskan, pertama, pada dasarnya cuci darah tidak membatalkan puasa, namun prosedur umum cuci darah itu yang bisa berakibat membatalkan puasa. Yang kedua, pasien gagal ginjal sebaiknya membatalkan puasanya dikarenakan alasan medis dan mengganti qadha di hari yang lain apabila mampu. Yang ketiga, pasien gagal ginjal yang tidak mampu mengqadha, maka boleh
hanya dengan mengeluarkan fidyah saja tanpa harus mengqadha puasanya. Bagi pasien yang tidak mampu mengeluarkan fidyah karena memang kondisinya tidak mampu, maka ia dianjurkan untuk banyak beristighfar, bertaubat, dan melakukan kebajikan karena Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuannya. Demikian tadi opini dari Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung tentang hukum puasa Ramadan bagi pasien hemodialisa. Sebagai penutup, saya sampaikan beberapa tips untuk pasien gagal ginjal kronis yang sedang menjalani hemodialisa. Yang pertama, tetapkan niat puasa dengan makan sahur. Konsulkan kepada DPCP lebih dahulu apakah boleh berpuasa atau tidak dengan kondisinya tersebut. Jadi harus ada izin dari dokter. Yang kedua, selalu berbuka puasa di awal dan sahur di akhir waktu. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, harus mencukupi kebutuhan kalori, protein, cairan, dan serat selama waktu antara buka puasa sampai sahur. Yang keempat, jangan paksakan puasa ketika terasa sangat berat pada hari itu. Yang kelima, sebaiknya langsung membayar fidyah apabila saat itu membatalkan puasanya. Yang keenam, selalu bersyukur karena masih banyak yang bisa disyukuri dalam kondisi apapun. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.